akuntansi piutang. Sistem akuntansi piutang adalah suatu sistem yang dirancang untuk mencatat transaksi terjadinya piutang dan berkurangnya piutang. Piutang terdiri dari 6 jaringan prosedur. Yang pertama, prosedur order penjualan. Yang kedua, prosedur persetujuan kredit. Yang ketiga, prosedur pengiriman barang. Yang keempat, prosedur penagihan. Yang kelima, prosedur pencatatan bertambahnya piutang. Dan yang keenam, prosedur distribusi penjualan. Sistem akuntansi untuk mencatat berkurangnya piutang terdiri dari jaringan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, prosedur penerimaan retur penjualan. Yang kedua, prosedur pembuatan memo kredit. Yang ketiga, prosedur penerimaan barang. Yang keempat, prosedur pencatatan retur penjualan. Yang kelima, prosedur pencatatan berkurangnya piutang. Yang keenam, prosedur distribusi penjualan. Berikut prosedur pencatatan piutang. Prosedur pencatatan piutang ini bertujuan untuk mencatat mutuasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Selanjutnya adalah informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai piutang yang dilaporkan kepada manajemen adalah 1. Saldo piutang pada saat tertentu kepada setiap debitur. Kedua, riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur. Ketiga, umur piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu. Nah, selanjutnya ada dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu piutang adalah 1. Faktur penjualan. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang atas dasar transaksi penjualan kredit. Kedua, bukti kas masuk. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dari transaksi pelunasan piutang oleh debitur. Ketiga, memo kredit. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan. Dokumen ini dikeluarkan oleh bagian order penjualan. Keempat, bukti memorial. Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Dokumen pokok yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu piutang adalah yang pertama, jurnal penjualan. Catatan ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Yang kedua, jurnal retur penjualan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas dan debitur. Yang keempat, kartu piutang. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang ke dalam debitur. Tugas fungsi organisasi dalam hubungannya dengan pencatatan piutang adalah pertama, menyelenggarakan catatan piutang kepada setiap debitur yang dapat berupa kartu piutang yang merupakan buku pembantu piutang yang digunakan untuk merinci rekening kontrol piutang dalam buku besar atau berupa arsip faktur terbuka yang berfungsi sebagai buku pembantu piutang. Yang kedua, menghasilkan pernyataan piutang secara periodik dengan mengirimkannya ke setiap debitur. Dan yang ketiga adalah menyelenggarakan catatan riwayat kredit setiap debitur untuk memudahkan penyediaan data guna memutuskan pemberian kredit kepada pelanggan dan guna mengikuti data penagihan dari setiap debitur. Metode pencatatan piutang. 1. Metode konvensional. Dalam metode ini, posting ke dalam kartu piutang dilakukan atas dasar data yang dicatat dalam jurnal berbagai transaksi yang mempengaruhi piutang adalah A. Transaksi penjualan kredit. Transaksi ini diposting dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal penjualan tersebut. B. Transaksi retur penjualan. Posting transaksi berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal retur penjualan. C. Transaksi penerimaan kas dari piutang. Posting transaksi berkurangnya piutang dari pelunasan piutang oleh debitur.
diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal umum. D. Transaksi penghapusan piutang. Transaksi berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang dicatat dalam jurnal umum. 2. Metode posting langsung. Metode ini dibagi menjadi golongan-golongan berikut, yaitu A. Metode posting harian, B. Metode posting periodik, C. Metode pencatatan tanpa buku pembantu, D. Metode pencatatan piutang dengan komputer. Prosedur pernyataan piutang. Pernyataan piutang adalah formulir piutang yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan atau dalam pernyataan piutang bentuk tertentu, disertai dengan rinciannya. Pernyataan piutang dapat berbentuk berikut ini. Yang pertama, pernyataan saldo akhir bulan. Yang kedua, pernyataan satuan. Yang ketiga, pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional. Yang keempat, pernyataan faktur yang belum dilunasi atau open item statement. Distribusi penjualan adalah prosedur peringkasan rincian yang tercantum dalam faktur penjualan dan pengumpulan total ringkasan penjualan menurut daerah pemasaran untuk keperluan pembuatan laporan hasil penjualan menurut daerah pemasaran. Metode distribusi penjualan. Yang pertama, metode berkolom. Metode ini menyediakan satu kolom untuk setiap kelompok unsur dalam klasifikasi. Yang kedua, ada metode rekening tunggal dan rekening berkolom. Metode ini merupakan jawaban untuk menampung klasifikasi yang banyak. Yang ketiga, ada metode summary strip dan metode tiket tunggal. Dengan menggunakan metode ini, faktur penjualan disortasi menurut dengan klasifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya, dan jumlah setiap unsur klasifikasi dihitung dan dicatat dalam summary strip. Yang keempat, ada metode register. Metode register dalam distribusi penjualan dilakukan menggunakan alat register kas. Dan yang terakhir, metode komputer. Metode ini menghasilkan informasi yang luar biasa. Kita hanya perlu memasukkan kode yang benar terhadap transaksi penjualan yang terjadi. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode distribusi. Yang pertama adalah informasi yang akan digunakan atau dicantumkan dalam laporan. Dan yang kedua, jumlah unsur dalam klasifikasi. Dan yang ketiga, media yang dipakai sebagai sumber data.